Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, tak kurang suatu apapun. Bertemu lagi dengan Bu Endang Sri Maryuni. Pada pembelajaran fisika kali ini, kita membahas tentang dinamika rotasi. Khususnya nanti di sini kita akan membahas torsi atau momen gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan torsi atau momen gaya? Baiklah, di sini kita perhatikan sebuah video. Seseorang membuka mur atau baut menggunakan kunci Inggris. Nah, dia sudah memberikan gaya sekuat tenaga. Ternyata kunci Inggris tetap tidak berputar. Lalu apa yang bisa dilakukan? Orang itu menggunakan sebuah pipa, kemudian dia menekan pada ujung atas pipa. Ternyata mur baut dan kunci Inggris bisa berputar. Nah, di sini berarti gaya diberikan pada ujung atas pipa. Maka mur baut dan kunci Inggris berputar. Baiklah, sebetulnya bagaimana itu torsi? Nah, di sini kalau kita gambarkan lagi tadi, gaya diberikan pada ujung kunci Inggris. Ini misalkan, maka kunci Inggris ini beserta murnya akan berputar. Di sini poros putarannya. Sama dengan pada video tadi, ini adalah poros putaran. Jadi tempat terbukanya mur atau baut tadi adalah poros putaran. Di sini ada gaya. Gaya ini tidak bekerja pada poros, tapi gaya ini bekerja pada jarak tertentu dari poros. Nah, jadi kalau ini kita lihat porosnya di sini. Kemudian apabila gaya diberikan di ujungnya, maka ternyata mengakibatkan mur baut dan kunci Inggris ini berputar. Jadi kalau kita bandingkan atau kita lihat pada video tadi, maka jarak antara poros dengan pipa tadi ini adalah D, yang nantinya disebut dengan lengan gaya. Jadi titik kerja gaya atau garis kerja gaya tidak berada di poros, tapi berjarak D dari poros. Maka akan mengakibatkan kunci Inggris dan mur baut ini akan berputar. Nah, disitulah terjadi torsi atau momen gaya. Jadi torsi atau momen gaya itu menyebabkan benda berputar. Nah, apa syaratnya? Yaitu harus ada gaya di mana gaya tidak bekerja pada poros, tetapi berjarak dari poros. Jarak D ini disebut lengan. Jadi syaratnya ada gaya, ada lengan, maka terjadi momen gaya atau torsi. Nah, torsi disimbolkan seperti ini adalah gaya kali lengan. Gaya F kali lengan D. Di mana D ini harus tegak lurus pada F. Jadi F-nya di sini vertikal, D-nya horizontal. Maka torsi atau momen gaya dirumuskan dengan F kali D. Persatuan Newton meter. Karena ini F gaya Newton, D adalah meter. Sehingga torsi adalah Newton meter.
Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini masih kita gambarkan sebuah kunci Inggris, posisinya mendatar, kemudian diberi gaya F. Lihat, gaya F di sini tidak tegak lurus pada posisi kunci Inggris yang mendatar. Di sini O poros, ya. Kemudian, nah ini letak atau titik kerja gaya berjarak R dari poros. Kita beri simbol R di sini. Nah, tapi gaya tidak tegak lurus pada R. Gaya di sini membentuk sudut theta terhadap garis mendatar atau terhadap R. Bagaimana kita menentukan besar dari torsi atau momen gaya? Sebelumnya tadi bahwa gaya kalau tegak lurus terhadap lengan, maka momen gaya atau torsi adalah F kali D atau gaya kali lengan. Di sini jika F tidak tegak lurus terhadap lengan R, jadi ini lengan R, maka pada gaya F ini kita tarik garis kerja gaya. Dengan cara dari gaya ini ditarik garis putus-putus lurus dengan F. Kemudian berikutnya kita tarik garis dari poros memotong garis kerja gaya. Di mana di sini antara garis kerja gaya dengan garis dari poros yang berpotongan dengan garis kerja gaya itu adalah saling tegak lurus, harus saling tegak lurus. Maka di sini D adalah jarak dari poros sampai perpotongan antara garis kerja gaya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini F ini juga tegak lurus terhadap D. Nah, maka di sini bisa kita rumuskan torsi sama dengan F kali D seperti sebelumnya tadi. Jadi F tegak lurus D. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak menggunakan D, tapi kita menggunakan R? Maka di sini gaya di sini harus kita uraikan pada sumbu X, yaitu F cos theta, karena theta berada di sini. Dan uraian pada sumbu Y, yaitu F sin theta. Nah, setelah diuraikan menjadi F cos theta dan F sin theta, di sini F sin theta akan tegak lurus terhadap R. Ya, kalian perhatikan. F sin theta tegak lurus terhadap R. Sehingga di sini kita bisa menghitung momen gaya itu adalah R kali F sin theta. Nah, jadi di sini R tegak lurus terhadap F sin theta. Sama dengan tadi, F tegak lurus terhadap D. Jadi, jika kita tidak menggunakan D, bisa dengan cara gaya F diuraikan sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Yang vertikal di sini adalah F sin theta dengan catatan posisi theta di sini ya. Posisi theta di sini. Sehingga F sin theta ini tegak lurus R. Maka torsi atau momen gaya adalah R F sin theta. Bagaimana dengan F cos theta? F cos theta di sini, kalau kita tarik garis kerja gayanya, itu akan menuju ke poros. Nah, jadi F cos theta ini kalau ditarik lurus, ini akan mengenai poros. Maka F cos theta tidak akan menimbulkan momen gaya. Kenapa? Karena F cos theta
tidak berjarak atau tidak mempunyai lengan terhadap poros. Jadi ingat ya, bedakan tadi kalau D ini garis kerja gaya ini terhadap poros itu jaraknya D, maka D ini adalah lengan. Sedangkan F sin theta di sini tegak lurus terhadap R, maka R ini adalah lengan. Jadi torsi bisa dihitung dengan torsi sama dengan F kali D, D-nya ini, atau torsi sama dengan R kali F sin theta. R tegak lurus, F sin theta. Sekarang bagaimana jika ada lebih dari satu gaya bekerja pada sebuah benda? Jadi misalkan di sini ada anak dan kucing berada di atas papan, sehingga ini nanti akan berjungkat-jungkit dengan poros berada di sini. Nah, ini sebagai poros. Masing-masing anak maupun kucing memiliki berat. Nah, ini berat anak adalah W1, lengan gayanya adalah D1. W1 tegak lurus D1. Sedangkan W2 tegak lurus D2. Masing-masing baik W1 maupun W2 akan menghasilkan torsi atau momen gaya. Bagaimana arah putarannya? Nah, di sini untuk berat kucing W2 ini akan berputar searah jarum jam. Jadi lihat caranya, dari gaya diputar mengelilingi poros searah jarum jam. Untuk W1 diputar mengelilingi poros berlawanan arah jarum jam. Masing-masing nilai torsi 1 sama dengan W1 kali D1. Sedangkan torsi 2 sama dengan W2 kali D2. Maka jumlah kedua torsi atau kita sebut resultan torsi, sigma momen atau sigma torsi sama dengan min W1 D1 plus W2 D2. Kenapa di sini ada min W1 D1? Di sini ada dua momen gaya atau dua torsi yang berlawanan arah. Ini berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Maka salah satu harus diberi tanda min. Jika momen 1 bertanda min, maka momen 2 bertanda plus. Biasanya seperti ini. Yang searah jarum jam itu plus atau positif. Yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Nah, baiklah. Jadi jika ada dua momen gaya berlawanan arah putarannya, maka salah satu harus diberi tanda negatif. Demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang torsi atau momen gaya. Semoga bermanfaat, kalian bisa lebih memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.